Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita sehingga pada kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan podcast agama yang bertema fenomena merosotnya ketakwaan pada mahasiswa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kedua teman saya yang sudah hadir pada hari ini. Di sebelah kanan saya ada Egita Fadila Sari. Di sebelah kiri saya ada Tiffany Revalia Vendra. Oke, untuk lanjut ke topik selanjutnya, saya mau memperkenalkan diri selaku host pada kali ini. Saya Jagir Samakila. Langsung saja kita membahas sebuah topik yang cukup penting, yaitu fenomena merosotnya ketakwaan di kalangan mahasiswa. Selanjutnya saya akan bertanya kepada teman-teman yang ada di sebelah kanan dan kiri saya. Langsung saja, menurut kalian apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ketakwaan mahasiswa saat ini menurun? Dari Jepanya dulu. Kalau menurut saya, yang paling jelas terlihat itu jarang sekali mahasiswa yang datang ke kajian-kajian agama, dan juga zaman sekarang kan pasti banyak banget mahasiswa yang lebih fokus terhadap digital, karena kan sekarang kan eranya digital ya, gitu. Jarang banget untuk fokus ke agama. Berarti lebih ke arah ke duniawi ya? Iya. Untuk mahasiswa dan siswa-siswa zaman sekarang. Kan menurut kita gimana? Saya setuju sih, kayak selain itu banyak mahasiswa yang merasa agama adalah suatu yang privat, sehingga mereka tidak pantas perlu menunjukkan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya perilaku mereka tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Iya sih, menurut saya juga seperti itu. Soalnya di zaman sekarang Islam sudah sedikit asing kepada mahasiswa, apalagi siswa-siswa juga nggak jarang yang melupakan Islam dari mulai syariat-syariatnya, larangan-larangannya dan lain-lain sih. Sebenarnya ini menarik sekali. Lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ini karena juga perubahan cara pandang generasi muda terhadap agama itu sendiri, atau bagaimana menurut kalian berdua nih? Bisa jadi sih, karena kan generasi muda sekarang itu lebih banyak terpapar pada pemikiran global ya, yang mengajarkan bahwa agama itu cukup menjadi urusan individu, yang akhirnya praktik keagamaan yang lebih bersifat kolektif itu mulai berkurang. Ya, selain itu adanya kecenderungan menghindari stigmatik juga mempengaruhi banyak mahasiswa yang takut dianggap terlalu religius oleh teman-temannya, sehingga mereka memilih untuk bersikap netral atau bahkan menjauh dan dalam aktivitas keagamaan. Oh, seperti kayak misalkan nih teman-teman ada yang sholat terus dia dikata-katain itu sholat ngapain alim, seperti itu ya kita contohnya. Itu yang bikin mereka takut mungkin. Sebenarnya itu sih satu hal yang nggak perlu ditakutin, karena sholat itu suatu kewajiban yang harus kita lakuin sebagai umat Islam. Saya sendiri juga mengalami kayak gitu sih. Berarti kita sudah memasuki fase seperti itu ya? Iya. Kalau Zepanya gimana? Ya, emang seharusnya kalau sholat mah ya sholat aja nggak sih? Yang nggak harus kayak kok so alim banget lu, tumben banget gitu. Ya pasti mahasiswa pasti kayak gitu. Temannya ini karena udah jarang banget ya. Diceng-cengin seperti itu ya, kayak seperti lu ngapain sih so alim banget ya, padahal suatu kewajiban padahal sholat itu kan. Oke, lanjut aja deh. Kita bahas data atau fakta yang mendukung hal tentang ketakwaan yang merosot pada seorang mahasiswa. Berdasarkan survei dari beberapa lembaga, partisipasi generasi muda termasuk mahasiswa dalam kegiatan keagamaan memang menurun dibandingkan generasi yang sebelumnya. Salah satu laporan menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin. Itu menurut kita gimana? Benar sih, selain itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial daripada berinteraksi langsung dalam komunitas keagamaan. Oh, mungkin menurut kalian berdua mahasiswa tuh lebih ke arah sekedar curhat saja di media sosial, tapi mereka tidak melakukannya ya? Banyak seperti itu. Oke, lanjut aja kita. Saya ingin bertanya ke kalian berdua, fenomena ini hanya terjadi di Indonesia saja atau terjadi juga di negara lain nih? Soalnya kan
soal perosotan ketakwaan dalam seorang mahasiswa kan itu bisa terjadi di luar negeri atau di Malaysia atau di luar negeri lah, internasional, tidak di Asia doang. Menurut kalian gimana? Itu benar juga sih, nggak cuma ada di Indonesia doang ya. Di negara-negara yang mayoritasnya Muslim, kita melihat generasi muda itu cenderung menghadapi tantangan yang sama, seperti pengaruh budaya yang populer, tekanan akademik, dan juga gaya hidup modern yang seringkali mengesampingkan nilai-nilai agama juga. Kita sendiri gimana? Ya benar sih, bahkan di negara-negara minoritas muslim, tekanan untuk berinteraksi ke dalam budaya lokal juga bisa menyebabkan generasi muda mengurangi perhatian terhadap ajaran agama. Dan, namun yang unik di Indonesia adalah pengaruh kuat media sosial dan budaya hiburan yang begitu dominan. Oh, menarik banget ini topiknya. Jadi kalau untuk perosotan mahasiswa berarti secara besarnya nih, secara garis besarnya itu diperosoti oleh media sosial dan mungkin dunia-dunia maya seperti itu ya, menurut kalian berdua? Iya sih. Karena juga kalau misalnya sekarang kan remaja itu kebanyakan sering scroll sosmed sampai lupa waktu kan. Iya. Nah, itu juga bisa jadi penyebab juga. Sampai melupakan sholat 5 waktu ya kadang juga. Kalau menurut kalian berdua, mengikuti standar-standar yang ada di Instagram atau di TikTok, bahkan di YouTube lah, kalau YouTube jarang kayaknya. Kalau untuk di TikTok dan di Instagram, itu menurut kalian gimana sih yang sehingga membuat ketakwaan pada seorang muslim atau seorang mahasiswa itu menurun? Kalau mengikuti tren-tren dari TikTok atau sosial media lainnya itu tergantung pribadi diri sendiri kan ya, itu kan termasuk gaya hidup kan. Nah apalagi ini di kota besar kayak Jakarta, pasti pengaruh kayak gitu termasuk nanti bisa mempengaruhi diri sendiri menjuru ke pergaulan bebas. Berarti lebih ke arah diri sendiri ya, yang tidak mau mentakwakan dirinya kepada Allah. Iya, betul. Lanjut saja. Apakah media sosial yang seperti yang tadi saya tanyakan benar-benar berpengaruh besar? Ya tentu aja sih, tentu banget. Sangat ya. Pengaruhnya sangat besar karena kan banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu untuk scrolling media kan tadi udah dibilang, Betul. ya kan, daripada untuk membaca Al-Quran. Terus untuk menghadiri kajian juga sangat amat jarang ya dilihat-lihat tuh. Karena media sosial ini dirancang untuk membuat orang tuh jadi ketagihan untuk scroll sosmed, sehingga waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk memperdalam agama, ngaji, terus juga yang seharusnya sholat tepat waktu jadi keasikan nge-scroll sosmed gitu. Oke, menurut Gita gimana? Ya, media sosial juga seringkali menjadi tempat penyebaran informasi yang tidak benar ya. Banyak mahasiswa yang mendapat pemahaman agama dari sumber-sumber yang tidak kredibel sehingga pemahaman mereka menjadi dangkal. Oke. Kan tadi si Egita bilang kalau misalkan yang dari media sosial tidak kredibel. Itu berarti secara nggak langsung yang dari media sosial itu orang-orang yang mendapatkan ilmu dari media sosial membutuhkan guru langsung secara nyata ya, untuk memantapkan ilmunya. Apakah ada faktor lain nih selain sosial media? Jadi kan tadi kan kita bahas sosial media nih, segala macam lah tentang sosial media, dunia maya. Mungkin ada faktor lain dari hal-hal tersebut yang membuat ketakwaan pada seorang mahasiswa itu menurun. Ada sih, tekanan akademik juga menjadi salah satu faktor. Banyak mahasiswa merasa terlalu sibuk dengan tugas kuliahnya sehingga melupakan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Astagfirullah. Lanjut, menurut Zepa gimana? Ada juga sih yang ya gara-gara pergaulan gitu kan. Betul. Karena lingkungan yang kurang mendukung jadinya ya gitu kayak tadi yang mau sholat gitu kan. Benar juga sih ya. Gitu. Lingkungan kurang mendukung emang bener-bener ya. Iya. Soalnya kalau misalkan ibaratnya begini, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, pasti kita tertular dengan wanginya. Tapi kalau kita bergaul dengan maaf nih, orang tukang sampah nih, pasti kita kena baunya juga dong. Iya. Oke. Menurut kalian nih, bagaimana nih dengan peran keluarga dalam hal ini? Apakah ada perubahan dalam cara keluarga mendidik anak tentang agama? Dari misalkan dari ayah atau ibu yang
Misalkan kan kalau ayah kan udah pasti mencari nafkah untuk keluarga, sedangkan kan ibu pasti di rumah. Kalau ibunya benar-benar di rumah ya, ibu rumah tangga tidak ikut bekerja. Itu menurut kalian gimana nih caranya untuk ibu rumah tangga dulu mendidik anak agar tidak melupakan Allah atau tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita gimana? Oh, Iya. Pak lu. Ya, Boleh dah, Pak lu dah. banyak sih orang tua yang sekarang tuh lebih fokus pada akademik ya, sama yang tadi yang kita bilang. Quran. Berarti kan kalau untuk orang tua zaman sekarang lebih mementingkan nilai yang ada di sekolah kan? Ya, Betul gak? ya. Betul kan? Anak-anak sekarang lebih banyak jadwalnya les, Iya, kan? betul. bimbel gitu. Dibanding les bahasa Inggris kan, les agama gitu ya kan. Nah, oke, lanjut. Kalau begitu apa dampak nyata dari menurunnya ketakwaan ini terhadap mahasiswa? Dampak nyatanya nih terhadap mahasiswa. Kan tadi kan bahas anak nih tentang kekeluargaan. Ini untuk benar-benar dampaknya ketakwaan ini terhadap mahasiswa. Gimana dampaknya menurut kalian berdua? Ada juga sih dampaknya yang paling besar kayak kesehatan mental juga, ya kan? Terus ketakwaan itu kan sebenarnya untuk memberikan ketenangan batin ya. Ketika seseorang jauh dari agama, mereka sering merasa kehilangan arah dan juga mudah stres. Terus sih selain itu juga dampaknya juga terlihat dalam perilaku sehari-hari. Misalnya mahasiswa yang kurang ketakwaan cenderung lebih berpengaruh pada hal-hal negatif seperti pergaulan bebas, penggunaan narkoba, dan kurangnya etika dalam berinteraksi. Kan tadi ada si Zeva menyinggung kehilangan arah ya. Kehilangan arah dan lebih mudah stres. Berarti itu kayak dia benar-benar jauh dari Tuhannya, tidak mengingat lah. Istilahnya dia benar-benar mementingkan pergaulannya dibanding Tuhannya. Iya. Terus juga saya pernah lihat juga ada konten yang ternyata ada seseorang yang sudah beberapa tahun lamanya nggak sholat. Ya kan? Iya, betul. Itu dikarenakan katanya dia emang nggak percaya agama mungkin, atau bisa jadi mungkin dia udah kan katanya kan kayak meminta pada Allah gitu kan. Tapi tidak diijabah. Iya, dia ngerasa seperti itu. Jadi kayak untuk apa gue sholat gitu kan. Gitu. Sebenarnya kalau yang hal-hal seperti itu menurut saya ketika kita meminta doa kepada Allah itu kan otomatis doa kita naik ke langit kan. Ibarat kata uap air panas yang kita tutup dengan tutup. Itu kalau tutupnya nggak dibuka, uapnya nggak bakal naik dong. Iya. Berarti kalau pahalanya ngestak, tidak nyampe ke Allah, berarti ada yang menutupi. Apa yang menutupi itu pasti kan dosa kan. Nah itu kita harus bertobat kepada Allah. Intinya inilah kita harus benar-benar balik lagi ke jalan yang benar dan mengikuti banyak kegiatan-kegiatan agama lah, seperti pengajian segala macam. Kan tadi Egita menyinggung soal pergaulan bebas ya. Untuk pergaulan bebas, menurut Egita ini kan penggunaan narkoba dan kurangnya etika dalam berinteraksi itu diperlukan nggak sih dari apa sih namanya sosialisasi dari masyarakat? Maksudnya kayak masyarakat perlu mengayomi juga nggak sih orang-orang seperti ini? Perlu juga sih. Perlu ya, berarti tindakan dari masyarakat juga perlu. Oke. Lanjut. Kalau menurut kalian berdua nih, kalian punya contoh nggak sih dari dampak ini? Contoh nyatanya nih dari dampak-dampak yang tadi kalian sebutin? Ada. Contohnya seperti meningkatnya angka depresi dan kecemasan di kalangan mahasiswa ketika mereka kehilangan pegangan spiritual, mereka lebih sulit untuk menghadapi tekanan hidup. Menurut kita gimana? Menurut saya tentang mahasiswa yang kehilangan arah setelah terlibatnya dalam pergaulan bebas, ketika akhirnya menyadari kesalahannya, mereka merasa sulit untuk kembali sih. Mungkin untuk podcast kali ini kita tutup segini saja ya teman-teman. Kita akhiri dengan Shodaqallahul Azim atau Alhamdulillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.